Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidil Falah, kita merasa berbahagia pada subuh hari ini karena kita kedatangan tamu yaitu Ustaz Muhammad Yusuf dari Sidrap Sulawesi Selatan, yang mana akan membawakan tausiah secara keagamaan yang insya Allah akan disampaikan beliau. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau membuat susah orang. Insya Allah kalau ini sudah dipakai, semua akan aman. Jasa tidak ada lagi tugasnya, pengacara tidak lagi keluar, tidak ada lagi yang jalan kalau sudah dijalankan. Nah, imam jangan bikin susah makmum terlalu panjang bacaannya sehingga orang jengkel. Makmum juga jangan bikin susah Pak Imam, baru 3 ayat dibaca langsung berdehek. Nah itu kan ada yang biasa begitu. Ustaz jangan bikin susah jamaah, terlalu lama ceramah tidak mau berhenti. Orang sudah balik bolak-balik dihajam dia belum berhenti. Jamaah jangan bikin susah Pak Ustaz, baru 10 menit ceramah sudah dihajam. Itu. Begitu saja tetangga jangan bikin susah tetangganya. Setel radio sampai besar-besar suaranya. Begitu istri jangan bikin susah suaminya. Sudah bolak-balik kopi tidak dikasih. Nah itu. Suami juga jangan bikin susah istrinya. Selalu memberikan beban pekerjaan yang tidak mampu istri lakukan. Bapak jangan bikin susah anaknya. Selalu mensetirkan anaknya. Anak-anak jangan bikin susah orang tua. Itu saja dipakai Pak. Insya Allah aman. Jadi makanya menurut yang berbeda khususnya pada merupakan tahu itulah sebenarnya hakikat rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat memudahkan. Ketika ada orang datang mengatakan saya belum bisa melakukan ini, Nabi mengatakan yang penting kau jujur. Sederhana. Makanya saya selalu itu mengatakan yang penting kita sudah melakukan kebaikan. Nah dalam Islam ini Pak banyak sekali jalur kebaikan. Bapak melakukan kebaikan dengan jalur sedekah, silakan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada orang kalau disuruh menyumbang kikir sekali, kenapa dia bilang tidak saja tidak cukup? Kenapa orang mau dikasih? Ya, tapi mungkin dia tidak rajin sedekah, tidak kuat sedekah, tapi sholat sunatnya tidak pernah dia tinggalkan. Jadi masing-masing orang itu punya kelebihan untuk menghadap kepada Allah. Kalau Bapak datang kepada Allah dengan zikir, silakan. Bapak datang kepada Allah dengan puasa sunnah, silakan. Bapak datang dengan bacaan Al-Quran, silakan. Masing-masing orang punya kelemahan. Jadi kadang-kadang ada di antara kita ini kuat sekali sholat sunnah, kuat sekali sholat sunnah. Pokoknya semua sholat sunnahnya tidak ada yang kosong. Duhanya dia sudah lakukan, tahajudnya sudah dia lakukan, sholat witirnya, rawatibnya dia lakukan. Tapi kalau disuruh puasa sunnah tidak bisa. Dia bilang ya Ramadan saja itu bikin stres. Ya gitu. Makanya kehidupan ini begitu. Tidak ada orang yang mampu semuanya. Kecuali Rasulullah adalah orang yang betul-betul paling tinggi ketakwaannya kepada Allah. Makanya setiap kekurangan itu jangan dianggap oh ini kurang begini. Masing-masing kita melakukan kebaikan untuk menuju kepada Allah. Silahkan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Cuma memang kayak sholat sunat itu kan berbagai macam. Sholat tahajud itu untuk mengangkat derajat. Tapi satu sholat sunat jangan pernah tinggalkan Pak. Kalau saya sholat sunat itu jangan tinggalkan. Sesibuk apapun kalau saya witir jangan tinggalkan. Karena satu-satunya sholat yang langsung dijanji sebagai waliullah itu cuma witir. Karena Allah yang mengatakan sampaikan kepada umat Muhammad, siapa yang melaksanakan sholat witir maka dia adalah kekasih. Makanya Rasulullah mengatakan berwitirlah kalian walaupun hanya 1 rakaat, walau rakaatan. Hanya Bapak Ibu kalau sudah menjelang masuk waktu subuh kita belum sholat witir, kerjakanlah 1 rakaat. Cukup 1 rakaat. Niatnya usolli sholat sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala. 1 rakaat itu sudah witir. Jadi witir itu 1, 3, 5, 7, 9. Maksimal yang dilakukan orang itu 9 rakaat.
Cuma kadang jarang orang bisa witir 9 rakaat. Yang kebanyakan itu 3. Padahal witir itu bisa sampai 9. 9 rakaat itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi jarang. Dulu Rasulullah itu beberapa kali melakukan itu. Saya pernah dikasih tahu salah seorang mursyid tarekat bahwa witir 9 rakaat itu adalah jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Cuma agak berat. Kalau witir ya biasanya banyaknya 3. Kita ambil yang 3 rakaat aja, yang simpel. Makanya saya sudah sampaikan, kalau sudah sholat sunat isya tidak terbiasa dibangun sholat tahajud, cukup langsung laksanakan witir. Setelah sholat isya, sholat sunat isya 4 rakaat, karena sholat sunat sesudah isya itu 4 rakaat. Jadi 2 rakaat 1 salam. Rasulullah mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu nilainya 400.000 rakaat kalau dihitung. Itu makanya kita ini Pak punya ibadah yang sedikit pelaksanaannya tapi nilainya besar. Kenapa? Karena kita ini pendek umur. Karena Rasulullah yang minta kepada Allah, jangan kau panjangkan umur umatku sebagaimana umat-umat terdahulu. Oh itu makanya Nabi minta pendek. Hanya Rasulullah mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal di umur 60, di umur 63, 67, itu sebenarnya Rasulullah yang sudah mendoakan. Nabi memang minta. Saya dulu itu mengatakan kenapa Rasulullah minta umur pendek. Ternyata itu ada penjelasan di dalam kitab-kitab dan para ulama bahwa Rasulullah tidak menginginkan kalau umatnya melakukan dosa terlalu lama dia berdosa. Makanya kalau umat terdahulu ada yang 300 tahun umurnya Pak, kalau main judi minimal 200 tahun main judi. Umat Rasulullah kalau melakukan pelanggaran kalau cuma 60-70 tahun itu tak lama. Paling lama 30 tahun sudah berhenti karena tidak bisa dilari. Iya, maka doa Rasulullah supaya tidak panjang umur umatnya. Yang kedua karena Nabi tidak ingin kalau kita terlalu lama dihisab. Terlalu lama dihisab, Nabi tidak inginkan itu. Makanya umur pendek hisabnya sebentar. Kalau berdosa tidak banyak. Tapi Nabi sudah pikir kalau pendek umurnya berarti pahalanya juga sedikit. Makanya dia minta kalau melakukan kebaikan digandakan menjadi 10. Tapi kalau dosa cukup 1. Luar biasanya rahmat Allah. Di Bapak kalau tidak sholawat itu kelewatan. Nabi kan minta kalau dia melakukan dosa 1 kali cukup 1 kau tulis, dan nanti kau tulis 1, tapi ketika dia melakukan taubat maka hapuskan sebelum dia meninggal. Itu dia hapus. Tapi kalau dia melakukan kebaikan lipat gandakan menjadi 10. Bahkan ada beberapa yang lebih dari situ. Nah ini makanya ulama dulu itu Pak, kalau ada orang melanggar dia cukup mengatakan bertaubatlah. Dia cuma itu. Dia tidak mengatakan masuk neraka. Tidak. Dia mengatakan bertaubatlah. Sekarang banyak ustaz sedikit saya melakukan begini, neraka. Oh langsung neraka. Kenapa ulama dulu tidak mengatakan neraka? Karena dia pakai hitungan. Kau melakukan dosa 1 kali, melakukan kebaikan 1 kali, berarti kebaikanmu kalau 1 kali berarti itu sudah 10 pahalanya. Kalau dosamu baru 1, berarti kau masih dapat bonus 9. Itu belum masuk neraka. Jadi kalau itu kita kan kalau hitung-hitungan tuh kebaikan 1 kali itu kan 10 pahalanya. Dosa 1 kali itu kan 1. Nah orang masuk surga itu ketika lebih berat timbangan kebaikannya dibanding keburukannya. Nah kalau 1 banding 10 berarti masih ada 9 bonusnya tuh. Tapi jangan ini dipakai Pak, saya kamu korupsi atau apa itu patah itu. Yang katakan wah masih ada bonus ini 9, jangan, tidak boleh. Artinya apa? Rahmat Allah itu begitu luas. Saya itu makanya ulama dulu itu kan selalu begitu. Nah, kau bertobatlah, karena dia akan menjadi kebaikan. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, cuma taubatan nasuha, jangan kau ulangi lagi. Nah itu kan begitu. Tapi memang dalam hidup ini Pak ada namanya dosa langganan. Kita sudah tobatkan, kerjakan lagi.
Di dalam kitab itu dikatakan tidaklah seorang beriman kecuali dia memiliki satu dosa kecil yang berulang dia lakukan dan dia tobatkan. Makanya di dalam ayat itu dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin, bukan mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Kalau at-tawwabin berbolak-balik bertaubat. Kalau at-taibin satu kali saja datang. Makanya kita ini pada lepas dari kesalahan. Ibu-ibu itu punya dosa langganan, gosip. Itu dosa langganannya itu ibu-ibu. Sudah astagfirullah, besok ngomong lagi. Astagfirullah. Makanya kita diikat dengan sholat. Supaya setiap waktu itu kita bisa membersihkan diri. Itu makanya Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang terbaik, karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Makanya saya selalu kasih tahu Pak, sholat ini jangan diputus. Dari situlah ada istilah orang Bugis sampai tepat tuh, artinya sholatnya tidak terputus. Jadi jangan putus sholat. Nanti di sujud, wah ini saya sudah dikasih kue. Jadi jangan terputus. Nanti di sujud terakhir sholat subuh misalnya pakai yang tadi sholat subuh, di sujud terakhir itu jangan dilepaskan. Niatkan kita berniat untuk sholat duhur. Niatkan memang. Jadi langsung diniatkan untuk sholat duhur. Karena niat itu yang mengikat dengan ibadah. Makanya ulama mengatakan niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Niat mau sholat itu ada di sujud terakhir. Niat sholat itu ada di takbir. Begitu. Kan ada dua versi itu kalau niat sholat. Dia pakai apa kebersamaan dengan takbir ketika mengatakan Allah. Di saat oh itu dia berniat. Ada juga yang berniat sebelum takbir. Kalau Imam Syafi'i yang paling utama pada saat takbir kalimat Allah, di situ kita berniat. Jadi tidak dilapaskan. Kalau bisa pakai, tapi kalau tidak lancar nanti terlalu panjang Allah. Nah, itu kan jadi besar. Nah, makanya ambil saja yang mudah bagi kita. Ada juga yang protes, ada usah niat langsung saja di rumah kan sudah ada niat. Oh saya bilang tunggu dulu bos. Niat itu yang membedakan sholat fardu dengan sholat sunnah. Niat juga yang membedakan apakah kau imam atau makmum. Niat juga yang membedakan apakah sholat pada waktunya atau bukan. Kalau waktunya adaan, kalau bukan waktunya qadaan. Apakah kau jamak atau tidak? Apakah kau jamak kasar atau tidak? Kan itu niat yang membedakan. Bagaimana kalau tidak berniat? Kau imam atau makmum? Kan begitu. Makanya dari dulu, tapi untuk lafaznya biar tidak dilakukan cukup dalam hati itu kuncinya. Makanya ulama kita itu selalu pakai yang kalau orang baru tidak bisa fokus ya niat sebelum takbir. Tapi kalau yang bisa menyambung silakan sambung. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam posisi sujud terakhir dalam sholat kita niatkan memang sholat berikutnya. Oh, itu kalau kita tidak niatkan itu rugi betul itu kan. Makanya kalau Bapak sudah niatkan, ada juga yang pakai di salam. Saya tidak menyalahkan kedua-duanya. Silakan pakai salah satunya. Jadi ketika sudah membaca fil alamin innaka hamidul majid, baca doa kalau ada tambahannya, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Di situ sudah niatkan untuk sholat pada sholat berikutnya. Maka dia tahu pasti subuh memang disampaikanmu dulu kamu jamaah. Karena kemanapun kau berjalan berarti kau sudah menuju ke sholat. Kan begitu. Kau ke kantor tetap menuju ke sholat karena kau tadi berniat untuk sholat duhur. Kau ke sawah itu makanya ulama mengatakan kemanapun kau insya Allah kau akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kau sudah berjalan menuju ke sholat. Jangan diputus Pak. Sholat subuh selesai nanti duhur lagi terputus itu. Jangan diputus, sambung terus. Nah, itulah bilang orang Bugis sampai yang tertentu. Nah, dari situ. Yang kanan itu kan sebenarnya di kitab Imam Ghazali. Dan jangan tinggalkan ini, Pak. Ini yang paling pokok ini. Kalau Bapak hanya menghitung sholat, batal itu. Kita kan sholat palingan 10 menit.
Kalau kali 5 berarti 50 menit, tidak cukup 1 jam. Waktu yang kita gunakan ibadah cuma 1 jam, oh itu batal itu. Tapi kalau Bapak menyambung, setiap langkahnya itu akan dijaga oleh malaikat, karena dia mengatakan orang ini mau pergi sholat. Dari situ Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang terbaik, karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Sambung terus itu. Kita bayar zakat tahun ini, niatkan memang untuk berzakat tahun depan. Kalau harta tidak cukup, pahalanya sudah jalan. Itu kan kuncinya. Bapak kurban hari ini misalnya berkurban pada saat kurban, makanya disuruh hadir melihat binatang kurban disembelih supaya berdoa bisa berkurban tahun depan. Itu sudah jalan pahalanya, Pak. Kalau Bapak mati, pahala kurbannya terus jalan. Karena orang yang berniat melakukan satu kebaikan itu akan dicatat oleh Allah, para malaikat. Itu kuncinya. Itulah sebenarnya yang tidak terputus. Jadi selalu sambung. Makanya Bapak kalau mau selamat itu aja kuncinya. Setiap langkah kaki itu dihitung berkahnya, karena dia langkah menuju sholat. Ini yang orang dulu pelajari, orang di tarekat-tarekat, sehingga dia selalu mengatakan ada sholat yang tidak terputus. Padahal sebenarnya gampang, cuma dia tidak mau kasih tahu kita. Itu artinya gampang, cuma dia tidak mau kasih tahu, karena kita disuruh masuk ke situ. Akhirnya begitu. Saya itu Pak tidak merahasiakan, buka semua. Apa mau pakai tidak mau pakai bukan urusan saya, karena ilmu ini kalau tidak ada yang buka itu akan hilang. Orang bertarekat sekarang itu tarekat fil YouTube, hanya di YouTube. Tarekat Al-Bismukiyah itu tidak masuk lagi di saksi dia, tidak masuk di ini. Pokoknya kalau mau lihat ada buka saja. Sekarang kan enak sekali Pak, biar di rumah bisa ketemu Buya Ras, di rumah bisa ketemu dengan guru sekumpul, di rumah bisa ketemu dengan ini, tinggal buka. Cuma kalau belajar di YouTube kadang kurang berkembang. Kenapa? Karena belajar di depan guru itu dengan adab. Tapi belajar di YouTube itu bisa tidak pakai celana. Ya begitu. Makanya ilmunya pindah, tapi adabnya hilang. Dari sinilah sekarang banyak orang tinggi ilmunya tapi tidak beradab. Karena dia belajar sama al-YouTubiyah. Kitabnya yang dia pakai Al-Facebookiyah. Kitab yang paling pendek itu TikTokiyah. Itu yang bahaya. Sedikit saya di scroll terus. Kadang ilmunya dia ambil, tapi adabnya tidak. Ngaji di depan ulama itu kita takzim, kemudian itu kita adabnya ada, ilmunya ada. Makanya orang-orang yang ngaji di pondok itu pasti beradab. Tapi orang yang ngaji di YouTube, wah itu kadang kurang adab. Karena apa? Karena ya ungkang kaki aja. Pokoknya dia mau naik kakinya satu dia, tapi kalau orang ngaji itu tidak. Itulah bedanya, Pak. Makanya ngaji itu penting. Makanya saya selalu mengatakan ya, kalau mau nonton YouTube belajar sama guru sekumpul, ya palingan harus ada meletakkan HP di depan itu, kemudian kita takzim, kemudian kita mendengarkan secara langsung. Itu saya gitu. Karena kalau orang dengar YouTube di dalam WC, jadi masalah. Tapi tidak ada jadi baru ini Pak, tidak ada. Kemudian, jadi dalam hal ibadah kan begitu Pak. Makanya saya mengatakan tadi jangan putus. Karena kalau kita mau hitung-hitungan Pak, oh rugi betul kita. Apalagi yang sholatnya itu sholat sendiri, oh tidak pernah lama itu. Kalau sholat sendiri itu jarang lama. Apalagi kalau dia bilang tunggu sebentar saya sholat, itu sebentar betul itu. Jadi kalau dia sudah bilang tunggu sebentar saya sholat, tidak pakai surah itu cuma Fatihah saja, itu pun tidak pernah berhenti. Itu yang jadi masalah. Biasanya ibu-ibu kalau sudah mau ke pesta itu begitu, tapi tidak dibaloti di sana aja. Kalau di sini tidak insyaallah. Itu kuncinya. Makanya sholat itu kita butuh ketenangan. Kenapa disuruh berjamaah? Kayak tadi saya bersyukur sekali. Imam kita itu tidak sembarang. Cara bacaannya itu betul-betul memang cara bacaan sholat. Saya kadang itu kalau imam itu kalau melakukan itu biasa saya stres juga. Banyak sekali, kayak orang tilawah. Padahal dalam sholat itu kalau Syafi'i itu tidak boleh berikan hak bacaan Al-Quran dalam sholat. Kecuali kau lupa, ya tidak apa-apa kau ganjarkan. Tapi kalau dalam sholat jangan terlalu banyak mengiramakan. Itu kenapa? Karena Fatihahnya itu banyak melebihi haknya. Itu kalau imam begitu paham betul luar biasa. Nah,
Kadang-kadang kita juga jadi masalah makmumnya Pak. Kalau imamnya tidak lenggok-lenggok kayak sudah hilang lagi muncul lagi, tidak dia suka. Wah itu yang dia suka itu jamaah juga begitu. Tapi kalau dalam tasawuf hati-hati. Ketemu imam yang tidak bagus bacaannya dengan imam yang bagus bacaannya, baru kita mengatakan sholat saya khusyuk sama imam yang bagus bacaannya. Ulama kita mengatakan hati-hati, jangan sampai kau menghina lapas-lapas Allah hanya karena pendengaran. Oh itu. Makanya itu sesekali bermakmum kepada imam yang biasa-biasa aja. Gitu. Jadi jangan katakan nanti saya enak sholat kalau bagus bacaannya, jangan. Karena apa? Sholatmu tergantung pada bagusnya pendengaran, bukan pada siapa yang melafazkan ayat-ayat itu, dari mana kalam-kalam itu muncul. Nah itu. Makanya ulama itu dia nggak biasa. Bagus bacaannya dia bersyukur, tidak bagus bacaannya tenang aja. Cuma sekarang banyak orang nggak mau ke sana. Oh, itu gara-gara begitu jangan. Ini kita kalau ngaji tasawuf itu enak sekali, tidak mudah menyalahkan. Cuma sekarang ini banyak sekali yang mudah menyalahkan, sedikit-sedikit neraka. Padahal kita ini sudah dijaga oleh Rasulullah. Bayangkan caranya Nabi menjaga kita itu. Dia sudah pikirkan, pendekkan umur, pahala dilipat gandakan. Baru dia bilang, Rasulullah tahu. Kenapa dia tahu sama bumi pernah digulung itu? Rasulullah itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim bahwa bumi ini pernah Allah menggulung untukku sehingga saya melihat mulai dari awal sampai akhir. Seandainya kaset itu sudah dibisikan, makanya Rasulullah tahu betul tanda-tanda akhir zaman, tahu bagaimana perilaku umatnya di akhir zaman. Makanya dari situ Nabi memberikan kita doa, memberikan benteng. Iya, Nabi sudah tahu nanti ada tempat umatku di Badung itu yang paling sibuk pokoknya bekerja di kantor, bekerja di sini sibuk sekali. Makanya Nabi tidak pernah mengatakan jangan tinggalkan sholat berjamaah, karena hanya sholat berjamaah yang membuat umat Islam selalu berkumpul. Seandainya sholat jamaah sudah tidak ada Pak, satu saat orang sibuk ke kantor, sibuk ke sini tidak ketemu. Tapi di sholat berjamaah itu sudah membuat kita selalu ketemu. Apalagi kalau tinggal di BTN, namanya saja BTN, bangunan tidak normal, bangunan tetangga tidak kenal. Kan begitu. Nanti mati tetangganya, mati orang bisa berapa 1 tahun sakit. Bikin pagar tinggi-tinggi, kalau ditutup lagi plastik, kasih lagi pecah balik di atas. Tidak begitu. Tapi tidak begitu jadi berapa. Itu jadi masalah, tertutup. Kenapa Rasulullah selalu menyuruh kita membagi makanan? Ya kalau ada yang kau masak, berikanlah kepada tetangga sebagian. Bahkan Nabi mengatakan berdosa orang kalau memasak sesuatu kemudian tetangganya mencium baunya dan dia tidak membawakan, itu fatal itu. Saya biasa protes itu Pak dulu mengatakan, kenapa kok kita berdosa hidungnya dia mencium? Iya, kenapa? Karena ternyata satu hal ketika kita memberikan sebenarnya itu Nabi mengatur. Makanya Bapak Ibu sekalian sering-seringlah bersedekah supaya tidak bertengkar dengan tetangga. Kalau kita sering bersedekah dengan tetangga, masalah apapun pasti selalu dimaafkan. Tapi kalau kita kikir, biar masalah kecil itu jadi masalah. Makanya kalau tidak mau bertengkar dengan tetangganya, dermawan. Tapi bila tutup rumah kesikit, melibali min masaki. Makanya itu sekarang Pak saya selalu protes. Sebenarnya membuat perempuan kikir itu gulukas. Dulu orang kalau beli ikan 3 dia masak, dia bawa ke tetangganya karena rusak kalau tinggal. Sekarang tidak, dimasak 1 masuk kulkas 2 sampai merah matanya itu tidak dikasih keluar. Iya, tetangganya makan lombok masih ada ikannya di dalam kulkas. Makanya terkadang perempuan itu neneknya orang kikir lihat siapa yang 2 kulkas di rumah. Jangan tersinggung. Dia kan begitu bikin kue masuk ke kulkas, dia bilang enak dimakan kalau bibit. Tidak ada kasih lagi tetangganya, kan jadi masalah. Dan ingat, berkah makanan itu ketika disedekahkan. Berkah makanan. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak makan kalau tidak dipanggil orang makan sama-sama. Iya, nanti kalau sudah dihidangkan makanan, dia keluar itu jalan cari orang-orang miskin, anak yatim baru dia panggil makan sama-sama. Ternyata yang dilakukan Nabi Ibrahim itu untuk tolak Allah. Makanya Nabi Ibrahim dibakar 40 hari itu tidak terbakar. Kenapa? Karena makanan yang dia makan selalu dia sedekahkan sebelum.
Dari situlah orang mengatakan kalau rumahmu ingin selamat dari kebakaran, jangan memakan sesuatu kecuali kau sedekahkan. Nah bilang, wah susah Ustaz dan tidak ada tetangga, makanya pelihara kucing. Orang tua dulu itu pelihara kucing supaya bisa dia kasih makan dulu kucingnya baru dia makan. Itu kan sedekah, itu ilmunya orang tua dulu. Cuma kita pelihara kucing ya simpan di dalam keranjang. Kucing sekarang lebih hebat daripada orang tua, Pak. Karena disuapi kucingnya, orang tuanya tidak diperhatikan. Dan itu hadis Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali orang akan lebih senang kepada binatangnya daripada orang tua. Setiap hari dia mandikan kucingnya, bawa ke salon setiap bulan, ibunya tidak pernah diperhatikan. Sekarang kan orang cintanya ke binatang karena melebihi cintanya kepada orang tua. Dan itu tanda kiamat. Hati-hati. Iya. Dipanggil sama mamanya, jangan dulu, ini yang urus kucing dulu. Wah, ini dia lebih pilih didatang daripada mamanya, itu jadi masalah itu. Ini dosa besar yang kita lakukan. Ingat salah seorang sufi, ini sudah hampir tidak pernah ini. Salah seorang sufi yang masyhur dalam kitab-kitab para ulama itu kisahnya ketika seorang sufi itu tercatat namanya di dalam neraka. Jadi dia bangun sholat tahajud, datang malaikat, kasih tahu dia, baik bulan bin bulan. Kalau kayak namanya Hirsu, berhenti sholat. Tidak usah kau sholat. Kau sholat bagaimanapun tetap namamu sudah ada tercatat dalam neraka. Iya, itu dikasih tahu. Jangan sholat. Sudah berhenti. Pak pisau ini masuk panjangnya. Namun sujud kesamu keluar neraka. Saya sudah melihat namamu di dalam neraka. Langsung dia mengatakan, hai mereka, itu bukan urusan saya. Saya sholat bukan karena surga dan neraka, tapi saya sholat ini karena saya sebagai hamba. Langsung malaikat bilang, wah ini juga orang kelewatan ini. Itu sudah dikasih tahu. Tapi setelah besok malamnya malaikat ini lagi datang. Dia bilang, hei pulang, sholatlah. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, saya lihat namamu dipindahkan ke neraka, di surga. Kemarin di neraka saya sudah pindah ke surga. Dan sudah bilang, itu bukan urusan saya. Tapi dia kasih tahu, wahai malaikat, sebelum kau pulang saya mau tanya, kenapa memang nama aku ada di neraka? Itu gitu. Kenapa memang nama aku di neraka? Dan kenapa bisa pindah? Langsung malaikat mengatakan, tidakkah kau ingat 10 tahun yang lalu ketika kau selesai sholat, kau tidur baring-baring, bukan tidur baring-baring di atas sajadah. Kau mendengarkan langkah ibumu dari kamarnya. Kau tahu bahwa ibuku mau menyuruh saya mengambil air di sumur, sehingga kau mengakali ibumu. Kau tidur bohong-bohongan. Kau tutup matamu seakan-akan kau tidur. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu, dia melihat engkau berbaring di atas sajadah. Ibumu merasa kasihan, tidak ingin membangunkan engkau, padahal kau tidak tidur, sehingga ibumu yang mengambil air. Gara-gara itu Allah murka kepadamu karena kau membohongi ibu, sehingga namamu tercatat di dalam neraka. Bahayanya. Makanya, tapi ketika dia bertanya, kenapa bisa aku di surga? Dipindahkan. Dia mengatakan, Allah mengampunimu karena dosamu telah diampuni Allah karena kau beribadah hanya untuknya. Nah itu. Makanya dari situ lama kita mengatakan kalau sholat jangan kejar surga dan neraka. Surga dan neraka itu kan makhluk, bukan khalik. Surga itu pak makhluk, neraka itu makhluk. Neraka juga itu tunduk sama Allah. Makanya ulama mengatakan jangan kejar. Kau kan mengatakan lillahi rabbil alamin, bukan lil jannah. Kan bukan. Ada orang pak masuk surga langsung bidadari dia ingat. Nanti bidadari di besar wah ini juga masuk surganya mau syahwat. Ini jadi masalah juga. Sedikit bidadari, sedikit bidadari. Itu janji begitu pak sebenarnya bukan untuk orang yang kuat imannya, orang yang malas itu. Kan ada orang kalau dijanji, kalau dikasih tahu pergi olahraga, jalan santai. Kenapa? Ada hadiahnya umrah. Oh datang itu pak. Kalau disuruh jalan santai saja tidak ada hadiah, tidak usah pergi. Jadi sebenarnya agama juga begitu, mengajak kita. Kenapa sholat subuh besar pahalanya? Karena paling berat dikerjakan itu sholat subuh. Karena tidur sedikit sampai pagi baru bangun. Makanya setan itu selalu usap mata. Makanya Nabi mengatakan, ketika engkau mendengarkan orang azan, maka bangunlah cepat. Karena orang azan itu masih tidur itu sudah dikenci
kan Nabi mengatakan iblis itu memasukkan kakinya di sini, kepalanya di hidung, meletakkan kakinya di antara dua alis ini. Nah, makanya kalau dia kencing pas memang di mata, karena kepalanya di sini, kakinya di sini. Nah, itu makanya kalau orang sudah kamat itu baru bangun itu sudah diberaki iblis itu. Makanya bangun cepat karena itu pasti kayak apalagi kalau bilang belum tidur sedikit pagi itu baru bangun. Nah, itu makanya langsung bangun cepat, percikan air ke mata supaya bisa bangun. Karena sholat subuh itu sholat istimewa. Ini yang terakhir. Kenapa sholat subuh itu istimewa? Karena sholat sunnahnya saja itu luar biasa. Raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sayyidun itu kenapa bisa begitu? Ternyata ada hadis-hadis itu di dalam kitab-kitab termasuk Sinatul Asrar. Makanya ini ilmu terakhir yang saya kasih Pak. Kalau Bapak sholat sunat subuh, sesuaikan kebutuhan. Kalau baca alam nasr dengan alam tara kaifah itu tidak kena penyakit tulang. Insya Allah. Kalau ada orang sedang sakit, lututnya sakit, punggungnya suruh baca itu sholat sunat subuh. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifah itu tidak kena penyakit tulang. Jadi kalau ada biasa selalu begini punggungnya supaya kalau sunat subuh, insya Allah tidak kena penyakit tulang. Alam nasrah dengan alam tara kaifah itu juga kemudahan rezeki. Tidak akan fakir orang yang mengamalkan itu. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liila di Quraisyin rakaat kedua itu ada di kitabnya Imam Al-Ghazali. Tidak akan ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Oh ini untuk anggota dewan sama camat. Yang selalu banyak orang menggantikan posisinya, amalkan ini. Karena musuh-musuh itu tidak akan sampai mencelakai kita. Itu akan dibentengi oleh mereka. Itu alam nasrah dengan liila di Quraisyin. Kalau di dalam kitab Sinatul Asrar, kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, itu sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besar. Itulah maka rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Mana yang mau dipakai? Cuma lutut. Kalau mau selamat ambil semuanya, gabungkan. Rakaat pertama alam nasrah baru ayyuhal kafirun. Rakaat kedua alam tara kaifah diilami Quraisy baru alilas 3 kali. Itu sudah dapat semua. Nah, itu sudah disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Itu kunci. Makanya pakai itu. Pakai itu luar biasa. Kalau kita bilang, oh saya bukan itu yang saya pakai, tidak masalah. Ina atena tidak apa. Ina atena itu bikin tenang hati. Karena orang yang bergejolak terus nantinya suruh baca ina atena akan tenang. Karena hati Nabi ketika anaknya meninggal ditanamkan dengan surah Al-Kautsar. Itu luar biasa itu. Surah yang paling pendek dan istimewa. Itu langganannya ibu-ibu. Sama langganannya orang paling sibuk kalau sholat. Orang yang sholat itu rasa ada saja. Tapi surah ini sangat istimewa. Saya kira ini yang saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita petik di dalamnya. Ini panitia luar biasa Pak sudah menyiapkan semuanya. Ada makanan, ini kita sudah dapat bonusnya semua ini. Tapi kita doakan orang yang telah bersedekah makanan pada subuh kali ini itu dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Sedekah itu ada 2 jalur. Kalau barakah Jumat, kalau hari Jumat sedekah dengan 2 jalur, jangan salah. Yang dimasuk barakah Jumat itu sedekah dengan 2 unsur, sedekah uang dengan makanan. Itu yang membuat itu disebut dengan pintu-pintu rezeki. Makanya jangan kita barakah Jumat cuma sedekah makanan, tidak. Itu dalam kitab Yadatul Talibin. Sepulang dari sholat Jumat, kau sholat sunat 2 rakaat di rumahmu, baca istighfar dan sholawat, baru berdoa, pasti hajatmu dikabulkan oleh Allah. Itu dalam kitab Yadatul Talibin. Tapi sedekahnya jangan 2, jangan makanan saja, 2 unsur, sedekah makanan dengan sedekah uang. Itu yang disebut dengan barakah Jumat. Itu yang kadang orang tidak paham. Pada bilang barakah Jumat cuma bagi-bagi makanan, tidak sedekah uang, itu pinjam. Ini yang orang lupakan. Ini yang perlu saya ingatkan Pak, karena itu amal yang khusus. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.